Perkembangan Islam di Timur Tengah. Yang pertama, Kairo, Mesir. Kairo dibangun pada 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi. Komandan dinasti Fatimiyah Syiah. Bentuk kotanya hampir persegi panjang, sebuah pagar besar dan tinggi dibangun di sekelilingnya. Setelah kota Kairo selesai dibangun, Al-Sikili membangun Masjid Al-Azhar. Masjid ini telah berkembang menjadi universitas yang sangat besar yang masih berdiri megah hingga saat ini. Ini adalah tempat yang telah menghasilkan banyak talenta hebat. Al-Mu'izz menempuh 3 kebijakan utama dengan memperhatikan bidang pengelolaan, pembangunan, ekonomi, dan toleransi beragama. Di bidang pemerintahan, pejabat tinggi atau menteri diangkat untuk menyelenggarakan urusan negara. Di bidang ekonomi diberangkatkan prajurit khusus untuk haji, abdi, dan pejabat penting lainnya. Sedangkan di bidang agama, Mesir memiliki 4 lembaga peradilan dan mazhab Syiah dan 2 mazhab Sunni. Adapun kemajuan Kairo pada waktu itu terdiri dari yang pertama, Masjid Al-Azhar didirikan pada tanggal 17 Ramadan 359 Hijriah atau 970 Masehi. Masjid Al-Azhar sedang dalam proses menjadi universitas besar. Yang kedua ada Abu Mansur Nizar Al-Aziz pada tahun 975 Masehi di bawah pemerintahannya. Khalifahnya mampu mengalahkan penguasa Baghdad. Hal ini menjadikan kekhalifahan Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Yang ketiga, bangsa Mamluk merupakan era kemakmuran dan kejayaan dalam bidang ekonomi dan budaya. Di samping seni dan arsitektur dengan keunikan warna tersendiri, seperti yang terlihat pada karya keramik dan logam. Kairo Mesir juga nyaris hancur ketika dinasti Fatimah digulingkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salah ad-Din. Namun dinasti Fatimah bertahan. Pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamalik di Kairo Mesir didukung oleh Kekaisaran Ottoman yang berbasis di Turki, dan sejak itu Kairo hanya menjadi ibu pertiwi Kekaisaran Ottoman. Selanjutnya adalah Istanbul, Turki. Istanbul adalah ibu kota Ottoman. Kota ini awalnya adalah ibu kota Konstantinopel, namun pada tahun 395 Masehi, ketika dibagi menjadi Roma Timur dan Barat, Konstantinopel menjadi ibu kota Roma Timur. Konstantinopel bertahan hingga 1000 tahun kemudian, pada tahun 1453, ketika Sultan Ottoman berhasil menaklukkannya. Jauh dari Kekaisaran Ottoman, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Para pemimpin Islam telah berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel sejak zaman Al-Khalifah Al-Rashid, Khalifah Umayyah, dan Bani Abbas. Namun baru pada saat upaya Ottoman ini berhasil, seperti Konstantinopel di Byzantium, dinasti Utsmaniyah dengan Istanbul sebagai ibu kotanya, adalah negara yang adil dan jaya selama masa kejayaannya. Sebagai ibu kota, di sini merupakan tempat berkembangnya budaya Turki yang merupakan campuran dari berbagai budaya. Adapun kemajuan oleh Kesultanan Utsmaniyah antara lain tentara Ottoman lahir. Yang kedua, adanya pengaruh ekspansi kerajaan Utsmaniyah begitu besar sehingga budayanya merupakan campuran budaya yang berbeda. Di antaranya adalah budaya Persia, Bizantium, dan Arab. Yang ketiga, ada banyaknya bangunan masjid yang indah dan megah. Yang ketiga ada kota Baghdad. Kota Baghdad didirikan pada 762 oleh Khalifah Abbasiyah kedua, Al-Mansur pada 754 Masehi. Ketika membangun kota ini, Khalifah memiliki ahli konstruksi. Di antaranya ada arsitek, tukang batu, tukang kayu, dan pahat. Kota ini berbentuk bulat dengan tembok besar dan tinggi yang dibangun di sekelilingnya. Di dalam istana terdapat sebuah masjid, tempat tinggal para pegawai istana, para polisi, dan para putra-putri para khalifah. Sejak didirikan kota ini telah menjadi pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat.
Adapun kemajuan yang diprakarsai oleh Baghdad yang pertama sebagai pusat peradaban dan kebudayaan tertinggi di dunia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra yang pesat. Kedua, ada karya yang indah dan terkenal, yaitu Al-Milal wan Nihal. Yang ketiga, ada banyak buku filosofi yang sebelumnya dianggap mati telah dihidupkan kembali dengan terjemahan bahasa Arab. Dan yang terakhir, banyaknya gedung-gedung tinggi yang indah. Yang kedua yaitu mengenai perkembangan Islam di Eropa. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Eropa. Faktor yang pertama yaitu faktor migrasi. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan jumlah negara Islam di seluruh dunia. Dan yang ketiga yaitu peningkatan jumlah daya tarik kelompok Salafi. Banyak anak muda yang belum pernah ke barat sekarang masuk Islam, menyebarkan desas-desus tentang sekolah dan universitas Islam. Kebangkitan salafisme juga menyebabkan peningkatan kejahatan, kebencian oleh salafisme dan serangan terhadap orang-orang kafir. Uni Eropa harus angkat bicara tentang masalah ini dan menunjukkan seberapa besar keinginannya untuk melawan gerakan salafisme. Yang pertama yaitu masuknya Islam ke Eropa. Pada tahun 700 Masehi, Mas Nusir yang saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika adalah Tuan Kami mengirim Binjai dan pasukannya untuk menjajahi benua Eropa, Spanyol. Tentara berhasil menaklukkan wilayah Spanyol tanpa perlawanan besar. Kemudian pada tahun 710, Torik bin Ziyad dan sebagian besar orang Arab melakukan misi berulang untuk memperluas wilayah mereka, melintasi Mediterania ke daratan, dan pasukannya mendarat di perbukitan, yang kemudian dikenal sebagai Gibraltar dimulai oleh Torik. Kedua, yaitu masa pemerintahan Islam Eropa. Setelah Spanyol diperintah oleh pasukan Muslim, Spanyol menjadi bagian atau negara bagian dari dinasti Umayyah. Ibu kotanya adalah Sevilla. Beberapa gubernur yang memerintah meninggal setelah perang dengan Musa bin Nusair, Abdul Aziz bin Musa bin Musair, Abdurrahman As-Sakafi, Al-Sama bin Malik, dan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Gubernur Umayyah Spanyol terakhir adalah Yusuf Al-Fikri yang menggantikan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Tiga, yaitu kemajuan Islam di Eropa. Berikut ini ada beberapa faktor kemajuan yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Yang pertama yaitu sejarah Islam mencatat bahwa pemerintahan Islam Eropa pada saat itu melahirkan Imam Al-Utsai, seorang tokoh dalam ilmu fikih, dan para ulama lainnya di bidang tasawuf, fikih, dan hadis. Yang kedua, lahirnya bidang ilmu pengetahuan Islam seperti Ibnu Lusidi, seorang filosofi dan ahli kedokteran. Ada juga astronom terkenal seperti Al-Ikari di Toledo, Al-Maghiriti di Cordoba, dan Ibnu Affa bin Seville. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahannya, Islam mewariskan berbagai bangunan indah sebagai karya di bidang arsitektur, seperti Istana Jafaria, Istana Alhambra di Granada, Masjid Cordoba, Masjid Seville, Toledoal, dan Istana Al-Makmun. Yang terakhir yaitu yang keempat, Islam Eropa saat ini. Abad ini dikenal sebagai abad kebangkitan. Banyaknya imigran Islam yang kemudian bermigrasi dan menetap di Eropa, menandai perkembangan Islam modern. Tidak hanya itu, banyak mahasiswa Muslim yang menetap dan belajar jauh dari Eropa. Selanjutnya, cek perkembangan Islam di Asia. Yang pertama, India. Di masa lalu, Islam makmur di India karena adanya kerajaan bergaya Islam. Yang kedua ada di Pakistan. Pakistan adalah negara yang telah meninggalkan India. Islam berkembang pesat di Pakistan, terutama pada abad ke-13 dan ke-15. Yang ketiga ada Afghanistan. Saat ini 99% penduduk Afghanistan adalah Muslim. Semua aspek dipengaruhi oleh kerajaan Islam. Islam pertama kali masuk ke Afghanistan berkat ekspansi Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat ada Cina. Penyebaran Islam di Cina dimulai dengan perdagangan darat dan laut pada masa dinasti Tang. Yang kelima ada Indonesia. Sama seperti Islam menjadi Cina, Islam juga disebarkan di Indonesia oleh para saudagar dari Arab, Persia, dan India. Deskripsi para ahli tentang masuknya Islam di Asia.
Hubungan perdagangan dan maritim antara orang Arab, India, dan Cina di Indonesia melintasi pantai timur Sumatera. Sebelum datangnya Islam, daerah di sekitar Jazirah Arab adalah dari timur ke barat, melintasi Persia ke timur. Selanjutnya ada kondisi sosial ekonomi. Secara umum, iklim di Jazirah Arab sangat panas. Bahkan ini adalah salah satu yang terpanas dan terkering di bumi. Udara adalah kebutuhan primer yang didapat juga menimpa seperti sekarang. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.